Sebelumnya perkenalkan, saya di sini Muhammad Faruk berlaku sebagai moderator. Dan di samping saya ada Akiatul Lutfi, Muhammad Arifudin, dan kami tergabung dalam kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Tentunya juga kami akan merumuskan tentang relevansi kurikulum di salah satu sekolah yang nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Lutfi. Yang pertama kita akan membahas tentang mengenai prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas di sini artinya fleksibel, bahwa bagaimana kurikulum itu bisa fleksibel diterapkan di sekolah. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun kekurangan dan kelebihan suatu sekolah di suatu daerah dan sebagainya, itu kurikulum harus mampu mengakomodir. Contoh kecilnya saja, ketika salah satu sekolah mengalami mati lampu dan di sana akan mengalami pembelajaran melalui media pembelajaran seperti sekarang ini, mungkin kita pakai proyektor dan sebagainya. Bagaimana kurikulum itu dapat mengakomodir dari hal yang demikian? Itu maksud dari fleksibilitas. Yang selanjutnya yang dimaksud dengan fleksibilitas yang lebih jauh tentunya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Yaitu Bapak Muhammad Ali. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan tentang fleksibilitas, prinsip fleksibilitas, di mana itu dilakukan sesuai dengan kondisi, misalnya kondisi yang tidak kita prediksi, seperti kata Ibu dosen tadi, seperti COVID kemarin itu tidak bisa kita prediksi, sehingga kita bisa mengimplementasikan kurikulum yang tidak jauh berbeda dengan kurikulum dari pusat secara fleksibel. Nah, contohnya untuk di sini fleksibel itu ada dua, fleksibel bagi guru dan fleksibel bagi siswa. Nah, fleksibel bagi guru ini seperti bagaimana guru mengajar ketika sedang terjadi COVID-19. Caranya itu, pelaksanaan itu bagaimana? Sehingga bisa diikuti oleh anak didiknya. Kemudian fleksibel bagi siswa. Fleksibel bagi siswa ini artinya kurikulum itu harus menyediakan program yang diminati oleh siswa itu tersebut. Kemudian di sini untuk lebih lanjut ke contoh implementasi prinsip fleksibel dalam pembelajaran akan disampaikan oleh teman saya Rukiatul Istiqomah dan Bapak Lutfi. Terima kasih. Baik, selanjutnya contoh implementasi prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran. Di sini kami mengambil 3 poin ya. Yang pertama itu sesuai kemampuan dan latar belakang si pembelajar atau siswa. Yang kedua disesuaikan dengan kondisi regional, dan yang ketiga disesuaikan dengan waktu dan tempat. Untuk yang poin pertama disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang si pembelajar akan dijelaskan oleh Ibu Istiqomah. Waktu dan tempat disesuaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, contohnya di sini adalah sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Kenapa dikatakan begitu? Karena kurikulum itu harus memang sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Dalam penerapannya itu, di mana di sini kita itu harus mengetahui bagaimana karakter siswa kita, bagaimana model-model pembelajaran mereka. Ada yang memang bisa belajar dengan menggunakan visual atau dengan membaca, ada yang bisa belajar dengan menggunakan audio atau dengan mendengarkan, atau ada juga yang bisa menggunakan dua-duanya, audio visual, dan kemudian ada yang bisa menggunakan dengan kinestetik. Ya. Nah, contohnya di sini adalah implementasinya di sini adalah untuk mengetahui daya ingat siswa. Di sini guru itu merefleksikan materi-materi yang telah ia sampaikan. Ia tanya kembali kepada siswanya. Ia tes bagaimana pemahaman atau tingkat kognitif dari siswa tersebut. Apakah ia sudah mampu untuk menjelaskan, apakah ia sudah mampu untuk menguraikan dan memahami secara penuh materi yang disampaikan. Kemudian di sini harus sesuai juga dengan latar belakang si pembelajar atau peserta didik.
di mana guru itu harus memahami, harus benar-benar mengetahui bagaimana latar belakang si pendidik, si peserta pembelajar di sini. Apakah latar belakangnya memang dari keluarga yang broken home atau dari keluarga yang memang komplit, akan tetapi di sini fakta yang ada kebanyakan yang bermasalah di sini adalah keluarga yang memang mengalami yang namanya broken home. Ada juga yang memang siswa yang bermasalah karena orang tuanya ini konflik, akan tetapi mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga ia juga membutuhkan perhatian lebih. Nah, ada juga problem yang ada di sini di mana minat siswa itu untuk belajar itu kurang karena memang model pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu kurang menarik bagi siswa. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya mengenai disesuaikan dengan kondisi regional akan dijelaskan oleh Ibu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi langsung saja, prinsip yang kedua, kurikulum itu harus disesuaikan dengan kondisi regional. Ini tidak kalah penting karena kita melihat misalnya di Indonesia saja, kita misalkan contohnya negara Indonesia, kan ini negara-negara kepulauan. Ada yang memang sekolah-sekolah yang berada di kota, kemudian ada sekolah-sekolah yang berada di desa, bahkan di tempat-tempat terpencil begitu. Jadi kurikulum ini harus bisa menyesuaikan dengan letak atau lokasi dari sekolah tersebut. Semisal kurikulum itu dirancang menggunakan, misalnya dalam pembelajarannya menggunakan proyektor LCD atau media-media internet segala macam, itu tidak bisa misalnya nanti digunakan di sekolah-sekolah terpencil atau sekolah-sekolah desa. Misalnya nanti dari ketersediaan teknologinya memang masih kurang memadai, kemudian sinyalnya, misalnya sinyal internetnya belum sampai di sana. Jadi bagaimana kurikulum itu bisa fleksibel di sana. Jadi dalam hal ini, misalnya sekolah-sekolah terpencil itu kita bisa mensiasatinya dengan menggunakan media-media semisalnya seperti gambar atau peta konsep misalnya secara manual begitu. Jadi tidak harus terpaku pada kurikulum perencanaannya yang harus menggunakan proyektor karena melihat dari kondisi regional tersebut sehingga ketercapaian dari tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum itu tetap tercapai meskipun dengan kondisi regional yang berbeda. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya disesuaikan dengan waktu dan tempat. Disesuaikan dengan waktu dan tempat. Di sini berarti kurikulum itu harus mampu mengakomodir bahwa seorang anak itu tentunya tidak akan hidup di masa sekarang saja. Tetapi kurikulum itu harus bisa menciptakan bagaimana anak tersebut atau si pembelajar tersebut dapat hidup di nanti atau beberapa tahun yang akan datang dengan bayangan-bayangan bagaimana kondisi sosial dan sebagainya itu dengan seperti itu. Selanjutnya kurikulum juga harus mampu mengadopsi bagaimana caranya dia diberlakukan agar tepat untuk bagaimana taraf perkembangan anak. Di sini kan ada anak-anak itu kan berbeda. Ada yang lebih perbedaan dalam segi kognitif maupun afektif maupun gimana kurikulum itu dapat mengakomodir hal tersebut. Selanjutnya mengenai prinsip relevansi kurikulum di sekolah akan disampaikan oleh Bapak Lutfi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator dan Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan memaparkan tentang relevansi kurikulum pada satuan pendidikan atau pada sekolah. Dalam hal ini kami mengambil salah satu sekolah yang memang sudah pernah kami sendiri yang mengalami dan mengamati langsung di sana. Jadi kami mengambil salah satu sekolah yaitu MA atau Madrasah Aliyah Tulus Anas bin Malik yang lokasinya memang di pedesaan. Dan sekolah ini memang kalau kita katakan baru ya, karena 2006 baru diresmikan, kemudian saat itu sedang berlaku kurikulum KTSP dan menyesuaikan dengan segala kondisi yang ada saat itu. Kemudian mengikuti dengan keadaan yang ada, kemudian nanti ada lagi kurikulum 2013 pengembangannya.
dengan segala bentuk revisinya diikuti oleh satuan pendidikan tersebut. Dan akhir-akhir ini, beberapa waktu terakhir ini, yaitu tepatnya pada semester genap kemarin, sekolah ini mencoba untuk memetakan kembali visi misinya, apakah tepat atau memang ada yang harus diperbaiki. Dan ternyata sekali amat sekolah ini merancang visi misi yaitu visi misinya unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak. Sehingga setelah dilihat dipadukan dengan kurikulum yang ditawarkan oleh pemerintah yang sudah dijalani, yaitu pada saat ini kurikulum 2013, maka ternyata ada hal-hal yang memang harus disesuaikan di dalam penerapan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan ini. Sehingga kami menganggap atau kami bisa menyimpulkan sekolah ini perlu menyesuaikan kurikulum itu, atau relevansinya ada yang harus disesuaikan. Dan setelah beberapa pertemuan melakukan rapat intent tentang pembahasan kurikulum di sekolah ini, memang ada muatan-muatan kurikulum yang harus disesuaikan. Dilihat dari latar belakangnya, sekolah ini adalah memang pondok pesantren yang dinaungi pondok pesantren, dan sekolah ini mengasramakan peserta didiknya, sehingga peserta didik yang berasal dari berbagai daerah, berbagai asal itu dipusatkan di satu lokasi pondok pesantren yang notabene Islamis, sehingga beberapa muatan kurikulum yang ada yang ditawarkan oleh pemerintah itu harus disesuaikan. Seperti karena sekolah ini ingin kedepannya itu berbasis bahasa Arab, terutama untuk mata pelajaran yang agama, maka sekolah ini mencoba merancang kurikulum yang baru yang akan diterapkan, yaitu muatan-muatan kurikulum itu diperbesar jam pelajaran pada muatan-muatan keagamaan seperti bahasa Arab. Bahasa Arab itu di kelas 1 itu dibuat supaya dia itu menjadi banyak jamnya, sehingga dengan leluasa guru dan kelompok guru bahasa Arab itu untuk membuat model pembelajaran dan menerapkannya supaya anak atau siswa itu melakukan pembelajaran dengan baik, dan hasilnya itu nanti bisa diterapkan di kelas 2 dan seterusnya. Dan kelas 2 dan kelas 3 itu mulai menurun jam pelajarannya, karena dianggap yang pertama itu yang di kelas 1 terutama ditanamkan tentang bahasa Arab, sehingga nanti di kelas 2 dan kelas 3 itu bisa diterapkan bagaimana penerapan pembelajaran dengan berbasis bahasa Arab, khususnya yang mata pelajaran agama. Tentu yang disesuaikan adalah kurikulum yang muatannya yang bisa disesuaikan. Artinya kurikulum yang muatan wajib itu tetap kita dianulir ya. Seperti muatan wajibnya itu seperti misalnya bahasa Indonesia, ada yang dikelompokkan dengan kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Ya, kelompok A itu dia itu kelompok seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nah, baru kelompok C dan kelompok B itu bisa diadopsi dengan mata pelajaran sesuai jurusannya dan difokuskan sesuai dengan apa yang hendak dicapai di visi-visi tersebut. Itulah dia hasil pengamatan kami tentang relevansi kurikulum pada satuan pendidikan. Jadi kesimpulannya di sini kurikulum 2013 yang diterapkan di satuan pendidikan M. Abdul Salim Malik itu perlu disesuaikan muatannya, sehingga satuan pendidikan ini melakukan penyesuaian. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Lutfi, penjabaran yang sangat bagus sekali ya. Jadi di sini kita langsung beralih ke sesi diskusi. Nanti aja deh. Habis waktunya. 15 menit. Nah, kalau gitu sekian